Shalom teman-teman. Kalau kita rutin membaca berita dan mengamati situasi di sekeliling kita, entah dalam skop lingkungan kecil, di rukun tetangga hingga nasional, mungkin banyak hal yang kurang memuaskan kita, bahkan bisa jadi membuat hati kita pedih. Kabar yang berseliweran di media sosial seperti WhatsApp, Facebook atau yang lain membuat kita, atau setidaknya saya sendiri, memendam rasa jengkel, marah dan tidak terima. Kita baca ada seorang gubernur yang dipanggil KPK namun beralasan sakit, padahal sebelumnya dia pergi ke sana kemari, keluar negeri bahkan. Ada kasus suap yang menjerat pengacara kondang, juga orang-orang di lingkungan Mahkamah Agung. Kita baca juga berbagai kasus pembunuhan. Lalu ada anggota DPRD yang menganiaya sopir truk, bupati yang menggugat cerai suaminya, anggota DPR, dan masih banyak lagi cerita lain yang lebih menyayat. Sementara itu, masing-masing dari kita juga menyimpan berbagai macam persoalan, duka dan lara. Mungkin ada yang ringan, ada yang sedang, ada juga yang berat. Dan rasa-rasanya dengan semua pengalaman dan persoalan itu, kita ingin mengeluh seperti yang disampaikan Ayub dalam bacaan pertama. Ayub 3 ayat 1-3, 11-17, dan 20-23. Pada ayat 11 Ayub mengeluh, "Kenapa aku tidak mati saja waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan ibu?" Saya rasa banyak orang mungkin juga sudah lelah berteriak dalam hatinya, mohon pada Tuhan agar dilepaskan dari segala penderitaan, duka dan berbagai kepahitan. Mazmur 88 ayat 2-8 dalam Mazmur tanggapan hari ini, ayat 2 dan 3 mewakili jeritan hati kita. "Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati." Situasi berat mau tidak mau membuat kita menarik Tuhan agar ikut campur menyelesaikan persoalan. Karena kita yakin bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita. Dan bacaan Injil hari ini, Lukas 9 ayat 51-56, menegaskan hal ini. Sampai-sampai Yesus harus menegur Yohanes dan Yakobus karena ingin mendatangkan api dari langit. Mereka marah karena Yesus ditolak, sehingga kedua anak-anak guntur ini ingin mendatangkan petir untuk orang-orang Samaria. Tapi sebenarnya anak-anak guntur ini masih belum juga paham bahwa Yesus sebenarnya datang ke dunia bukan untuk membinasakan, menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Dan dengan keyakinan akan kebaikan Tuhan inilah, marilah kita selalu panjatkan doa bila kita mengalami berbagai macam kedukaan, penderitaan, kegalauan, kesulitan, atau berbagai macam situasi buruk di sekitar kita. Terutama untuk bangsa kita, kita percaya bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Matius 12 ayat 20. Ya, meski kita berada pada situasi antara hidup mati pun, Tuhan akan selalu menolong kita. Saya yakin Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Syaratnya kita hanya percaya dan kita mau minta tolong padanya. Soal permintaan tolong ini, saya ingin menegaskan bahwa kita perlu mengungkapkannya pada Tuhan. Karena saya yakin Tuhan tidak akan melanggar hukum yang Dia buat sendiri, yakni Dia menganugerahkan manusia kehendak bebas. Tuhan tidak akan serta-merta campur tangan menyelesaikan masalah kita kalau kita tidak minta tolong, atau kalau kita tidak memberi izin pada dalam tanda kutip. Sehingga doa-doa kita, permohonan kita, itu ibaratnya menjadi kunci bagi kuasa Tuhan untuk memasuki diri kita dan ikut campur di dalamnya. Maka tidak heran bila Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Matius 7 ayat 7. Kalau Tuhan memang tahu segalanya, kalau Tuhan memang bisa atau berkuasa atas segala hidup kita, kenapa kita harus minta? Jawabannya yang tadi, karena Tuhan ingin menghargai kehendak bebas kita. Bapak Gereja Irenaeus menyatakan demikian. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan telah memberi kepadanya martabat seorang pribadi yang bertindak seturut kehendak sendiri dan menguasai segala perbuatannya. Lalu Irenaeus mengutip kitab Sirah 15 ayat 14.
Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri, supaya ia dengan sukarela mencari penciptanya dan dengan mengabdi kepadanya secara bebas, mencapai kesempurnaan sepenuhnya yang membahagiakan. Manusia itu berakal budi, dan karena ia citra Allah, diciptakan dalam kebebasan. Ia Tuhan atas tingkah lakunya. Jadi teman-teman, menurut Bapak Irenaeus, manusia itu makhluk ciptaan, tapi juga makhluk pribadi. Pribadi yang diciptakan. Ciptaan berarti dia bergantung sepenuhnya pada Allah, dan pribadi berarti dia memiliki kemandirian yang relatif. Di satu sisi ketika kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, kita bicara tentang penentuan Allah yang mutlak atas ciptaannya. Allah yang berkuasa mengatur semua yang diciptakannya. Dengan kata lain, semua ciptaan bergantung pada Sang Pencipta. Namun ketika kita bicara tentang kehendak bebas, dikatakan bahwa manusia mempunyai kemauan dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Manusia bisa memilih apa yang akan dia lakukan karena ia adalah makhluk berpribadi. Ketika Allah menciptakan manusia, ia tidak menciptakan robot yang tinggal menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Namun Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, mempunyai kehendak bebas seperti dia. Karena Allah ingin agar manusia memilih mengasihi Allah atau melawan Allah. Itulah keunikan manusia, ciptaan yang berpribadi. Bahkan malaikat pun tidak seperti itu. Teman-teman, dalam pengalaman saya, seringkali saya merasa bahwa Tuhan juga menggunakan kita atau siapa saja untuk memenuhi atau mengabulkan doa-doa anak-anaknya. Ya, doa teman-teman sendiri, Anda, saya, atau siapa saja. Karena itu siapa saja mesti siap menjadi teman kerja Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan itu kepada siapa saja, kepada semua orang. Sama seperti Santo Vincentius a Paulo yang hidup tahun 1581 sampai 1660 yang dirayakan gereja hari ini. Orang kudus dari Prancis ini memilih opsi untuk menolong dan melayani orang-orang miskin di wilayah Prancis Selatan. Sementara imam-imam yang lain memilih orang-orang yang berduit. Semangat menyelamatkan jiwa-jiwa ini adalah semangat Kristus sendiri. Vincentius telah berani menyediakan diri menjadi alat Kristus, menjadi instrumen Tuhan. Maka kita bisa belajar dari Vincentius agar bisa digunakan Allah untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Keselamatan dianugerahkan untuk siapa saja, tidak pandang bulu. Tuhan menciptakan matahari untuk siapa saja. Maka kita juga semestinya menjadi sarana atau saluran berkat Tuhan untuk siapa saja. Baik untuk mereka yang kita anggap orang jahat atau orang baik. Maka tidak heran bila Yesus menegur Yohanes dan Yakobus ketika berniat mendatangkan api dari langit untuk orang-orang Samaria yang telah menolak mereka. Yesus sendiri ditolak santai saja, bahkan mengatakan akan menyelamatkan mereka yang menolak atau menjahati dia. Maka teman-teman, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita diberi kerendahan hati untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja dalam berbuat baik, menjadi teman kerja Tuhan, kolaborator Allah, menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin.